Alright, gue mau share sesuatu. Jadi dulu waktu awal-awal gue mulai mengenal kekristenan, mulai belajar mengenai kekristenan, banyak hal yang gue baru mulai paham kan di situ. Ada satu bagian yang menjadi satu pertanyaan besar gue di kepala yang cukup lama gue menggumulkan gitu ya. Adalah bagian di mana kita tahu kalau kita adalah ciptaannya Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Tapi yang gue sulit untuk bisa paham di logika gue adalah kalau kita ciptaan, kenapa Allah sampai rela mengutus anaknya yang tunggal untuk mati untuk ciptaannya. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16, terjemahan ESV-nya, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Ayat yang luar biasa ya. Gue pun setuju ayat ini bagus banget. Gue pun suka banget sama ayat ini. Betapa Allah mengasihi manusia sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Tapi yang bikin gue sulit banget untuk bisa paham dulu adalah gini. Ibaratnya kayak misalnya gue menciptakan satu robot. Gue ciptain benar-benar segala jerih payah gue ciptakan sebuah robot yang sangat luar biasa, sangat canggih, yang gue bikin serupa dengan gambar gue gitu ya. Gue ciptain robot yang hebat banget lah, bagus banget gitu. Tapi nih robot ternyata rebel, nih robot ternyata ngelawan. Jadi kalau dia ngelawan, ya udah, apa yang gue lakukan sebagai pencipta? Gue hancurin dong. Dan kalau misalnya nih robot mulai ngelawan terus rusak, macem-macem, gue kayaknya nggak bisa tuh ngorbanin nyawa gue buat robot yang gue ciptain. Buat gue logika itu harusnya seperti ini nih gitu. Kenapa tapi Allah sampai rela mengutus anaknya bahkan sampai mati di kayu salib untuk ciptaannya. Nah, gue punya cerita di sini. Jadi waktu itu Kiara sakit. Waktu itu dia masih kecil, baru 1 tahun. Kiara sakit, dan sakitnya cukup parah sampai harus dirawat di rumah sakit. Kita masuk ke rumah sakit, masuk UGD, malam-malam kita bawa. Dia nangis-nangis, berontak-berontak waktu diperiksa, sampai harus dipasang infus di tangan. Aduh, waktu dia mau dipasang infus rasanya pedih, bukan main. Anak sekecil ini harus ditusuk pakai jarum, walaupun jarumnya untuk bayi ya gitu waktu itu. Udah gitu dia harus diuap, dia berontak-berontak, dia nangis-nangis, dan setelah itu juga berhari-hari dia harus dirawat di rumah sakit. Rasanya hati tuh sakit banget, keiris-iris ngeliat anak tuh sakit. Terus udah gitu dia juga mau lepasin berkali-kali infusnya, dia mau tarik karena dia nggak betah, ditusuk sakit tangannya, dia nangis, terus akhirnya mesti harus pindah infusnya, pindah juga dia tarik lagi, dia nggak betah sampai harus infusnya dari kaki, dia sampai nggak bisa jalan, padahal saat itu dia lagi seneng-senengnya belajar jalan. Sebagai seorang ayah tuh rasanya pedih banget, sakit banget ngeliat kayak gitu. Tapi di saat itu gue sampai berdoa sama Tuhan, gue bilang, "Tuhan, boleh nggak kalau yang sakit tuh gue aja, jangan, gue nggak tega ngeliat anak gue sakit seperti ini." Di momen gue doa seperti itu, Tuhan kasih gue pemahaman. Seperti itu Allah kepada kita. Makanya hubungan kita dengan Allah itu Bapa dan anak. Walaupun kita ciptaannya, tapi hubungannya itu Bapa dan anak. Bapa rela berkorban untuk anaknya yang dia kasihi. Sebegitu dalamnya. Bahkan ada satu ayat yang luar biasa yang menguatkan itu. Di Yesaya 49 ayat 15. "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau," kata Tuhan. Di situ gue baru memiliki pemahaman dari parenting ini, bagaimana Allah mengasihi kita sebagai manusia. Sehingga makanya dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, dan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk kita.
Kita yang nggak layak, kita yang rebel, kita yang penuh dosa, kita yang sering ngelawan, kita yang sering mengecewakan. Tapi dia rela mengorbankan nyawanya. Gua aja orang tua, seorang ayah yang penuh keterbatasan, bisa rasanya tuh pedih banget, sedih banget, dan sampai rela mau gantiin sakitnya anak gua doang gitu ya. Apalagi Bapak. Have a great day.